Halo guys, selamat datang buat kamu para trader, para investor, dan teman-teman yang baru terjun di dunia saham. Ini adalah channel yang tepat untuk kalian belajar saham, yaitu channel YouTube Agung Swasono. Saya, Agung Swasono, penemu ilmu saham Agung Swasonologi, akan menganalisa pergerakan saham GoTo pada tahun 2025. Saya akan menganalisa mulai dari pertama, kinerja GoTo 2024, dua, rincian segmen bisnis GoTo, ketiga, strategi GoTo finansial, keempat, aksi korporasi GoTo, dan kelima, valuasi GoTo. Saya akan membongkar habis proyeksi pergerakan harga saham GoTo tahun 2025 berdasarkan ilmu saham Agung Swasonologi. Apakah pergerakan harga GoTo tahun 2025 akan terbang? Kalian akan menemukan jawabannya di video ini, tonton sampai selesai. Disclaimer, video ini bersifat edukasi dan tidak ada unsur ajakan jual beli suatu emiten, dan tidak ada ajakan jual beli saham. Semua data dan informasi yang saya sebutkan di video ini tidak seluruhnya benar dan akurat. Ini hanya berdasarkan analisis saya pribadi. Saya tidak bertanggung jawab atas segala macam risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari terkait data dan informasi di video ini. Kinerja GoTo 2024. Pendapatan bersih hingga kuartal 3 2024, GoTo mencatat pendapatan bersih sebesar 11,6 triliun, naik 11% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan signifikan di segmen jasa pinjaman, naik 59%, dan kontribusi baru dari e-commerce service fee Tokopedia sebesar Rp439. Rugi bersih, rugi yang diatur bersihkan pada pembiayaan induk hingga kuartal 3 2024 menyusut 55% menjadi Rp4,31 triliun dibandingkan Rp9,4 triliun pada periode yang sama di tahun 2023. Penurunan rugi ini terjadi seiring dengan pengurangan beban usaha yang signifikan dari Rp19,31 triliun pada 2023 menjadi Rp13,71 triliun pada 2024, turun 29%. Semester 1 2024, pendapatan bersih mencapai Rp7,74 triliun, naik 12,4% dari Rp6,8 triliun pada semester pertama 2023. Sementara rugi bersih turun menjadi Rp2,8 triliun dari Rp7,21 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. Adjusted EBITDA, GoTo menargetkan Adjusted EBITDA laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi yang disesuaikan mencapai break-even pada tahun 2024. Hingga kuartal 3 2024, perusahaan mencatat Adjusted EBITDA positif sebesar Rp137 miliar yang merupakan pencapaian tertinggi sepanjang masa. Ini meningkat drastis dari kuartal 3 2023 masih negatif Rp559 miliar. Pada kuartal pertama 2024, Adjusted EBITDA masih negatif Rp102 miliar, membaik 89% dari kuartal pertama 2023. Di kuartal 2 2024, kerugian menyusut lagi menjadi Rp48 miliar, meningkat 90% year on year. Tren positif ini berlanjut di kuartal 3 menunjukkan langkah menuju profitabilitas. Segmen bisnis on-demand service ODS Gojek, segmen ini mencatat Adjusted EBITDA positif sebesar Rp109 miliar di kuartal 3 2024 dibandingkan negatif Rp48 miliar di kuartal 3 2023. Jumlah pesanan meningkat 20% year on year dan gross transaction value GTV tumbuh 14% year on year di semester pertama 2024, menunjukkan pertumbuhan yang kuat di layanan hemat. Pendapatan bruto ODS naik 17% menjadi Rp10,3 triliun hingga kuartal 3 2024. Finansial teknologi GoTo Finansial, GTV di bisnis fintech melonjak 65% year on year menjadi Rp56,2 triliun di semester pertama 2024. Penyaluran pinjaman meningkat lebih dari 3 kali lipat, dari Rp1,4 triliun di kuartal 3 2023 menjadi Rp4,3 triliun di kuartal 3 2024. Kontribusi terbesar berasal dari Tokopedia 46%, diikuti Gojek 40% dan GoPay 15%. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan penggunaan GoPay dan layanan seperti GoPay Later. E-commerce pasca dekonsolidasi Tokopedia. Setelah dekonsolidasi Tokopedia pada Januari 2024, akibat investasi TikTok, GoTo tidak lagi mencatat pendapatan langsung dari Tokopedia, tetapi memperoleh e-commerce service fee sebesar Rp439 miliar hingga kuartal 3 2024. Fokus beralih ke ODS dan fintech, namun GoTo tetap mendukung ekosistem Tokopedia melalui layanan pembiayaan dan logistik. Faktor pendukung dan strategi. Efisiensi operasional GoTo berhasil memangkas arus kas operasional negatif hingga 76-81% di semester pertama 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan pengelolaan biaya yang lebih baik. Kemitraan, kontrak baru dengan Alibaba Cloud dan Tencent diharapkan menghasilkan penghematan biaya layanan cloud di kuartal 4 2024. Kemudian, fokus mass market, strategi menargetkan konsumen massal dengan layanan hemat dan inovasi produk meningkatkan jumlah pengguna baru dan frekuensi transaksi. Proyeksi akhir tahun 2024. CEO Patrick Waluya optimistis GoTo bisa mencapai Adjusted EBITDA impas atau sedikit untung di akhir 2024. Berdasarkan tren kuartal 3 dan proyeksi kuartal 4 yang positif, target ini tampak realistis.
meskipun masih bergantung pada kondisi pasar, tingkat kompetisi, dan faktor eksternal seperti inflasi. Rincian lengkap akan diketahui pada 12 Maret 2025 saat GoTo menggelar conference call untuk membahas kinerja kuartal 4 dan tahun penuh 2024. Catatan tambahan, kinerja 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan 2023, di mana GoTo mencatat rugi bersih 90,5 triliun rupiah akibat goodwill reversal 78,8 triliun rupiah terkait transaksi Tokopedia TikTok, dengan fokus pada on-demand service atau ODS, dan fintech pasca dekonsolidasi Tokopedia GoTo tampaknya berada di jalur yang lebih stabil menuju profitabilitas. Rincian segmen bisnis GoTo. Pertama, on-demand services atau ODS, Gojek. Segmen ini mencakup layanan transportasi, pengantaran makanan, logistik, dan layanan on-demand lainnya yang dioperasikan oleh Gojek. Pendapatan bruto hingga kuartal 3 2024, pendapatan bruto ODS mencapai 10,3 triliun rupiah, naik 17% dibandingkan periode yang sama di 2003, 8,8 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan volume transaksi dan jenis layanan hemat seperti GoRide Hemat dan GoFood Hemat. Gross Transaction Value atau GTV ODS di semester pertama 2024 tumbuh 12% year-on-year menjadi 82,4 triliun rupiah dibandingkan 72,3 triliun rupiah di semester pertama 2023. Di kuartal 3 2024, jumlah pesanan meningkat 20% year-on-year, menunjukkan adopsi yang kuat di kalangan pengguna massal. Adjusted EBITDA. Pada kuartal 3 2024, segmen ODS mencatat adjusted EBITDA positif 156 miliar rupiah berbalik dari negatif 48 miliar rupiah di kuartal 3 2023. Pencapaian ini menunjukkan efisiensi operasional lebih baik, termasuk pengurangan subsidi dan optimalisasi armada mitra pengemudi. Fokus strategi. GoTo memperluas layanan hemat untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih sensitif terhadap harga. Integrasi dengan ekosistem GoPay, meningkatkan frekuensi transaksi, terutama pada layanan pengantaran makanan dan logistik. Kontribusi. On-demand service atau ODS tetap menjadi tulang punggung pendapatan GoTo, menyumbang sebagian besar pendapatan bruto perusahaan hingga kuartal 3 2024. Finansial teknologi fintech, GoTo Finansial. Segmen ini mencakup layanan pembayaran digital GoPay, pinjaman GoPay Later, dan lain-lain, dan solusi keuangan lainnya. Pendapatan bruto. Hingga kuartal 3 2024, pendapatan bruto fintech mencapai 1,231 triliun rupiah, melonjak 593% dari 177 miliar rupiah di kuartal 3 2023. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh ekspansi layanan pinjaman dan adopsi GoPay sebagai metode pembayaran di ekosistem GoTo serta mitra eksternal seperti Tokopedia, TikTok. Gross Transaction Value (GTV). GTV inti fintech di semester pertama 2024 mencapai 56,2 triliun rupiah, naik 65% dari 34,1 triliun rupiah di semester pertama 2023. Penyaluran pinjaman melonjak dari 1,4 triliun rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 4,3 triliun rupiah di kuartal 3 2024. Dengan kontribusi terbesar dari TikTok, Tokopedia sebesar 45%, Gojek 40%, dan GoPay 15%. Adjusted EBITDA. Segmen ini belum secara eksplisit mencatat adjusted EBITDA positif secara terpisah di kuartal 3 2024. Tetapi kontribusinya terhadap perbaikan seluruh adjusted EBITDA GoTo positif 130 miliar rupiah sangat signifikan. Pertumbuhan volume transaksi dan margin yang lebih tinggi dari layanan pinjaman menjadi pendorong utama. Fokus strategis. Ekspansi layanan BNP Later (BNPL) seperti GoPay Later yang semakin populer di kalangan pengguna on-demand service dan e-commerce. Integrasi GoPay dengan TikTok Tokopedia pasca dekonsolidasi memperkuat posisi fintech dalam ekosistem digital. Kontribusi. Fintech menjadi mesin pertumbuhan cepat GoTo dengan potensi besar untuk meningkatkan profitabilitas di masa depan berkat skalabilitas layanan keuangan digital. E-commerce pasca dekonsolidasi Tokopedia. Segmen ini mengalami perubahan besar setelah dekonsolidasi Tokopedia pada Januari 2024 akibat investasi TikTok senilai USD 1,5 miliar. GoTo kini tidak lagi mencatat pendapatan langsung dari Tokopedia, tetapi memperoleh pendapatan dari e-commerce service fee. Pendapatan bruto hingga kuartal 3 2024, GoTo mencatat e-commerce service fee sebesar 439 miliar rupiah dari kerjasama dengan Tokopedia TikTok. Sebelum dekonsolidasi 2023, Tokopedia menyumbang pendapatan bruto 5,5 triliun rupiah di kuartal 3 2023. Tapi angka ini tidak lagi tercermin di laporan 2024. Gross Transaction Value (GTV). Tokopedia tidak lagi diungkapkan secara terpisah pasca dekonsolidasi. Namun, GoTo masih mendukung ekosistem e-commerce melalui layanan on-demand service, logistik, dan fintech pinjaman dan pembayaran. Adjusted EBITDA. Kontribusi langsung Tokopedia terhadap adjusted EBITDA hilang setelah dekonsolidasi, tetapi service fee memberikan aliran pendapatan baru yang lebih stabil dan hemat biaya operasional. Di kuartal 3 2023, segmen e-commerce masih mencari adjusted EBITDA negatif 401 miliar rupiah. Kini beban tersebut tidak lagi ditanggung oleh GoTo.
Fokus strategi, GoTo beralih dari operasi e-commerce langsung ke peran pendukung melalui logistik, GoSend, dan pembiayaan GoPay atau GoPayLater untuk Tokopedia TikTok. Strategi ini mengurangi biaya operasional besar yang sebelumnya terkait dengan subsidi dan promosi e-commerce. Kontribusi, meski tidak lagi menjadi penyumbang utama pendapatan, e-commerce service fee memberikan arus kas tambahan yang mendukung likuiditas GoTo. Ini adalah tabel perbandingan antar segmen. Untuk segmen on-demand service, Gojek menyumbang pendapatan 10,3 triliun rupiah, tumbuh 17%, kontribusi utama dari transportasi makanan dan logistik. Untuk segmen fintech, pendapatan brutonya 1,23 triliun rupiah, tumbuh 593%, kontribusi utama dari pinjaman dan pembayaran digital. Untuk e-commerce, 439 miliar, baru ada di tahun 2024, dari biaya layanan dari Tokopedia dan TikTok. Terlihat di sini bahwa fintech merupakan menyumbang pertumbuhan tertinggi yang akan menjadi bintang untuk pendapatan GoTo selanjutnya. Disertai juga on-demand service Gojek yang merupakan tulang punggung, dan pendapatan yang stabil dari e-commerce service fee dari Tokopedia dan TikTok. Analisis keseluruhan. On-demand service tetap menjadi penyumbang terbesar pendapatan dan menunjukkan stabilitas dengan adjusted EBITDA positif, menjadikannya fondasi GoTo. Fintech adalah bintang pertumbuhan dengan lonjakan pendapatan dan gross transaction value, menawarkan potensi profitabilitas tinggi di masa depan. E-commerce pasca dikonsolidasi berubah menjadi pendapatan pasif yang lebih ringan secara operasional, namun mendukung strategi efisiensi GoTo. Strategi GoTo Finansial. Strategi GoTo Finansial segmen fintech dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk di tahun 2024 difokuskan pada percepatan pembunuhan, peningkatan profitabilitas, dan penguatan posisi sebagai penyedia layanan keuangan digital terdepan di Indonesia. Berikut ada rincian strategi utama GoTo Finansial berdasarkan data hingga kuartal 3 2024 dan arah telah diungkapkan oleh manajemen. 1. Ekspansi layanan pinjaman digital. Fokus pada Buy Now Pay Later (BNPL). GoTo Finansial memperluas layanan GoPayLater yang memungkinkan pengguna membayar belanja secara mencicil tanpa kartu kredit. Ini menjadi pendorong utama pertumbuhan penyaluran pinjaman yang melonjak dari 1,4 triliun rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 4,3 triliun rupiah di kuartal 3 2024, naik lebih dari 3 kali lipat. Strategi ini menargetkan konsumen massal yang membutuhkan fasilitas pembayaran, terutama di ekosistem Gojek, misalnya GoFood, GoRed, dan Tokopedia TikTok. Kemudian kemitraan dengan Tokopedia TikTok. Pasca diskonsolidasi Tokopedia pada Januari 2024, GoTo Finansial memanfaatkan kerjasama dengan TikTok, Tokopedia untuk mendistribusikan pinjaman. Sekitar 40% dari pinjaman kuartal 3 2024 berasal dari pengguna Tokopedia, menunjukkan sinergi kuat dalam ekosistem ini. Pendekatan ini memungkinkan GoTo Finansial menjangkau basis pengguna e-commerce yang besar tanpa menanggung biaya operasional penuh Tokopedia. Diversifikasi produk pinjaman. Selain GoPayLater, GoTo Finansial mengembangkan solusi pembiayaan untuk mitra merchant dan pengemudi Gojek, seperti pinjaman mikro untuk modal kerja. Ini meningkatkan inklusi keuangan di kalangan mitra ekosistem. Penguatan GoPay sebagai alat pembayaran digital. Integrasi ekosistem. GoPay diposisikan sebagai tulang punggung pembayaran di seluruh layanan GoTo, Gojek, Tokopedia, TikTok, dan mitra eksternal hingga kuartal 3 2024. GoPay menyumbang 15% dari total penyaluran pinjaman, menunjukkan peran pentingnya dalam mendorong transaksi. Strategi ini mencakup promosi cashless payment di layanan on-demand service seperti GoRed, GoFood, meningkatkan frekuensi penggunaan, ekspansi ke merchant offline dan online. GoTo Finansial memperluas jaringan merchant yang menerima GoPay, baik di sektor offline, warung UMKM maupun online platform e-commerce pihak ketiga. Ini meningkatkan gross transaction value GTV fintech yang mencapai 56,2 triliun rupiah di semester pertama 2024, naik 65% year on year. Promosi dan insentif. Program cashback dan diskon untuk transaksi menggunakan GoPay terus digencarkan, meskipun dengan skala lebih terukur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk menjaga efisiensi biaya. 3. Peningkatan efisiensi dan profitabilitas. Pengelolaan risiko kredit. GoTo Finansial menggunakan analitik data tingkat lanjut untuk menilai kelayakan kredit pengguna GoPayLater, mengurangi risiko gagal bayar. Ini penting mengingat lonjakan penyaluran pinjaman yang agresif. Fokus pada pinjaman jangka pendek dengan tingkat bunga kompetitif juga membantu menjaga likuiditas dan profitabilitas. Kemudian optimalisasi biaya operasional. Dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi existing dari Gojek dan kerjasama dengan pihak ketiga seperti TikTok, GoTo Finansial mengurangi kebutuhan investasi besar dalam pengembangan platform baru sehingga lebih hemat biaya. Kontribusi fintech terhadap adjusted EBITDA group yang positif.
137 miliar rupiah di kuartal 3 2024 menunjukkan strategi ini berhasil. Sinergi dengan ekosistem GoTo dan mitra. Dukungan untuk on-demand service Gojek. GoTo Finansial mendukung 40% penyaluran pinjaman melalui ekosistem Gojek, misalnya untuk pembelian makanan atau transportasi. Ini memperkuat loyalitas pengguna dan meningkatkan GTV atau Gross Transaction Value on-demand service sekaligus fintech. Integrasi GoPay dengan layanan hemat Gojek, GoRed Hemat, GoFood Hemat menargetkan segmen masal yang sensitif terhadap harga. Kerjasama strategis, kontrak baru dengan Alibaba Cloud dan Tencent di kuartal 4 2024 diharapkan memangkas biaya layanan cloud yang akan meningkatkan margin keuntungan fintech. Kemitraan dengan bank dan lembaga keuangan untuk co-branding atau co-financing pinjaman juga menjadi bagian dari strategi memperluas kapasitas pendanaan. Targeting pasar massal dan inklusi keuangan. Penetrasi ke segmen underbank. GoTo Finansial menargetkan pengguna di kota-kota Tier 2 dan Tier 3 serta pedesaan yang belum terjangkau layanan perbankan tradisional. GoPay Later dan pinjaman mikro menjadi solusi untuk kelompok ini. Pendekatan ini sejalan dengan misi perusahaan untuk mempercepat penemuan ilmiah manusia dalam hal ini melalui inklusi keuangan. Edukasi digital. Kampanye literasi keuangan digital dilakukan untuk meningkatkan adopsi GoPay dan layanan pinjaman terutama di kalangan pengguna baru. Hasil dan proyeksi. Hasil hingga kuartal 3 2024, pendapatan bruto fintech melonjak 593% menjadi 1,231 triliun rupiah, menjadikannya segmen dengan pertumbuhan tercepat di GoTo. Gross Transaction Value fintech di semester pertama 2024 mencapai 56,2 triliun rupiah, naik 65% year-on-year, menunjukkan adopsi yang kuat. Kontribusi terhadap Adjusted EBITDA grup yang positif menandakan langkah menuju profitabilitas. Proyeksi, manajemen GoTo optimistis fintech akan menjadi pendorong utama Adjusted EBITDA positif di kuartal 4 2024 dan seterusnya, seiring dengan target grup untuk mencapai break-even di akhir tahun. Jadi ini berita bagus ya guys. Dengan pertumbuhan pinjaman dan pembayaran digital yang berkelanjutan, GoTo Finansial diproyeksikan menyumbang porsi pendapatan lebih besar di 2025. Tantangan dan mitigasi. Pesaing seperti OVO, ShopeePay, dan Dana menawarkan layanan serupa. GoTo Finansial mengandalkan sinergi ekosistem dan keunggulan data untuk tetap kompetitif. Regulasi. Peraturan ketat dari OJK terkait pinjaman digital diatasi dengan kepatuhan penuh dan kerjasama dengan regulator. Risiko makroekonomi. Inflasi dan suku bunga tinggi dapat mempengaruhi daya beli konsumen. GoTo Finansial menyesuaikan dengan menawarkan produk hemat dan fleksibel. Kesimpulan, strategi GoTo Finansial di 2024 berpusat pada ekspansi pinjaman digital, terutama BNPL, BNO Pay Later, penguatan GoPay sebagai pembayaran, efisiensi operasional dan sinergi dengan ekosistem GoTo serta mitra seperti TikTok, Tokopedia. Pendekatan ini berhasil mendorong pertumbuhan pendapatan dan mendekatkan GoTo ke target profitabilitas dengan fintech sebagai salah satu pilar utama masa depan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan kinerja 2024 semakin baik ya jika dibandingkan dengan 2023. Dan dengan strategi ini diharapkan GoTo akan segera break-even point atau minimal sedikit lebih untung. Aksi korporasi GoTo. Aksi korporasi GoTo hingga 2024. Berikut adalah beberapa aksi korporasi signifikan yang dilakukan GoTo. Merger Gojek dan Tokopedia tahun 2021. Tanggal 17 Mei 2021. Gojek, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, mengakuisisi Tokopedia dan membentuk entitas baru bernama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Merger ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia pada saat itu, menggabungkan layanan transportasi on-demand, e-commerce, dan teknologi keuangan dalam satu ekosistem yang bernama GoTo, mencerminkan singkatan Gojek Tokopedia sekaligus konsep gotong royong. Dampaknya GoTo mengklaim kontribusi 2% terhadap PDB Indonesia pasca merger. Kemudian inisial public offering IPO di BI pada tahun 2022. Tanggal 11 April 2022, GoTo melantai di Bursa Efek Indonesia BI dengan kode saham GoTo. Perusahaan melepas 3,43% sahamnya pada harga Rp338 per saham, mengumpulkan dana Rp15,8 triliun atau sekitar 1,1 miliar US. Dana digunakan untuk ekspansi bisnis, modal kerja, dan pengembangan teknologi. Ini menjadi salah satu IPO terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia. Dekonsolidasi Tokopedia 2023, tanggal Desember 2023, efektif Januari 2024. TikTok di bawah ByteDance mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia senilai 1,5 miliar US, meninggalkan GoTo dengan 24,99% kepemilikan. GoTo tidak lagi mengkonsolidasikan pendapatan Tokopedia dalam laporan keuangannya, tetapi memperoleh e-commerce service fee.
Dampaknya GoTo beralih fokus ke on-demand services seperti Gojek dan fintech, yaitu GoTo Finansial. Sementara tetap mendukung Tokopedia melalui logistik dan pembayaran. Hingga kuartal 3 2024, service fee ini mencapai 439 miliar rupiah. Private placement rencana 2023 direncanakan untuk disetujui pada RUU PSLB 30 Juni 2023. Deskripsinya, GoTo berencana menerbitkan 118,43 miliar saham seri A maksimal 10% dari total modal di sektor, melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, atau PMTH HMETD. Tujuannya dana untuk modal kerja GoTo dan anak usaha termasuk Tokopedia, GoTo Finansial, serta potensi pelunasan utang melalui konversi. Tidak ada konfirmasi eksplisit bahwa ini telah dipenuh di 2003, tetapi menjadi bagian dari strategi dan penguasaan likuiditas. Buyback saham 2024 berlangsung sepanjang 2024. GoTo melaksanakan program pembelian kembali saham share buyback untuk menstabilkan harga saham yang sempat tertekan terendah Rp56 per saham pada Oktober 2003. Dampaknya harga saham mulai pulih, dan ini menunjukkan kepercayaan manajemen terhadap prospek jangka panjang. Pada awal 2025, postingan di sosial media menyebut saham GoTo naik 6,9%, setelah JP Morgan menaikkan peringkat menjadi overweight 6 Maret 2025. Kemudian yang ke-6, pembentukan Ventura bersama Elektrum 2021. Pada November 2021, GoTo bersama PT Karya Baru TBS, anak usaha PT TBS Energi Utama TBK, membentuk joint venture bernama Elektrum untuk mengembangkan ekosistem motor listrik di Indonesia. Majamujo 2022. Pada Februari 2022, GoTo melalui PT Aplikasi Multimedia Anak Bangsa dan PT Telkomsel Ekosistem Digital meluncurkan PT Games Karya Nusantara atau Majamujo untuk bisnis permainan digital. Kemudian yang ke-7, perubahan manajemen 2023. Rapat umum pemegang saham luar biasa RUU PSLB Maret 2003, GoTo mengubah susunan direksi dan komisaris. Agus Martowardoyo dan Patrick Waluyo masuk sebagai komisaris, sementara Kevin Brian Alui, co-founder Gojek, mengundurkan diri. Ilham Marita dan Pablo Malai ditunjuk sebagai direktur baru. Dampaknya memperkuat tata kelola dan strategi menuju profitabilitas. Kemudian yang ke-8, jual beli saham oleh manajemen 2023. Beberapa direksi seperti William Tanujaya dan Kevin Brian Alui menjual saham GoTo, menyebabkan volatilitas harga. Namun Patrick Waluyo dan Jack Hilo kemudian membeli saham, menunjukkan sinyal positif pada pasar. Potensi aksi korporasi di 2025. Hingga 9 Maret 2025, belum ada pengumuman resmi aksi korporasi besar untuk 2025, karena laporan kuartal 4 2024 belum dirilis. Dijadwalkan 12 Maret 2025. Namun berdasarkan tren dan sentimen terkini, pertama, peningkatan investasi fintech. Dengan pertumbuhan GoPayLater dan layanan pinjaman penyaluran Rp4,3 triliun di kuartal 3 2024, GoTo mungkin akan mengumumkan ekspansi atau kemitraan baru di sektor ini. Kemudian kontrak dengan Alibaba Cloud dan Tencent mulai kuartal 4 2024 dapat diikuti dengan mengembangkan teknologi dan layanan baru di 2025. Kemudian jika pasar saham tetap volatil, GoTo bisa melanjutkan program buyback untuk mendukung harga saham, terutama setelah kenaikan rating dari JP Morgan. Kemudian fokus pada layanan hemat Gojek dan logistik Gosen, GoBox, mungkin melibatkan akuisisi kecil atau investasi infrastruktur. Sekarang kita analisis dan dampak. Tren, GoTo bergerak dari strategi ekspansi agresif, IPO merger, menuju efisiensi dan profitabilitas, dekonsolidasi buyback. Adjusted EBITDA positif Rp137 miliar di kuartal 3 2024 menunjukkan hasil dari aksi ini. Kemudian pasar, aksi seperti dekonsolidasi Tokopedia dan buyback mempengaruhi persepsi investor. Sentimen positif terlihat dari kenaikan harga saham di awal 2025 berdasarkan postingan di sosial media. Kemudian tantangan, dilusi saham dari private placement atau penjualan saham manajemen dapat memicu volatilitas, tetapi diimbangi oleh langkah stabilisasi seperti buyback. Proyeksi valuasi GoTo. Proyeksi valuasi 2025 berdasarkan kinerja keuangan. Jika GoTo mencapai target adjusted EBITDA impas atau sedikit untung di kuartal 4 2024, seperti optimisme CEO Patrick Waluyo, valuasi fundamental bisa meningkat dengan pendapatan tahunan diproyeksikan 15 hingga 16 triliun rupiah di 2024 dan PS rasio industri teknologi rata-rata 5-7 kali. Valuasi potensial bisa mencapai 75 hingga 112 triliun rupiah atau sekitar 4,8 miliar hingga 7,2 miliar US dollar. Jika GoTo mencatat laba bersih positif di 2025, valuasi bisa melonjak lebih tinggi dengan price to earning
atau PE rasio yang lebih relevan. Kemudian sentimen pasar. Kenaikan rating dari JP Morgan Maret 2025 dan program buyback berkelanjutan dapat mendorong harga saham ke 100 hingga 120 rupiah per saham di 2025, mengangkat kapitalisasi pasar ke 120 sampai 144 triliun rupiah atau 7,7 miliar US dollar hingga 9,3 miliar US dollar. Kemudian faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 hingga 6% diproyeksikan di 2025 dan adopsi lain fintech GoPayLater juga mendukung. Potensi maksimum jika GoTo berhasil mempertahankan momentum on-demand service dan fintech serta memperluas kemitraan misalnya dengan Alibaba Cloud atau TikTok Tokopedia, valuasi bisa mendekati 10-12 miliar US dollar atau sekitar 155 triliun hingga 186 triliun rupiah, mendekati level dekakon lagi, luar biasa. Faktor penggerak valuasi. Faktor positifnya adalah pertumbuhan fintech, penyalur pinjaman 4,3 triliun rupiah di kuartal 3 2024, efisiensi operasional dan EJT EBITDA positif, dukungan investor institusional seperti JP Morgan. Untuk faktor negatifnya, kompetisi ketat dengan Grab, Shopee, dan OVO, risiko makroekonomi seperti inflasi atau pelemahan rupiah, kemudian volatilitas saham akibat aksi korporasi misalnya dilusi dari private placement. Kesimpulan, saat ini Maret 2025, kapitalisasi pasar GoTo diperkirakan 84 triliun sampai 96 triliun rupiah. Berdasarkan harga saham terkini, jauh di bawah puncak IPO, tetapi lebih baik dari titik terendah 2023. Proyeksi 2025, dengan kinerja positif dan sentimen pasar yang membaik, valuasi bisa berkisar 120 triliun rupiah hingga 186 triliun rupiah, atau sekitar 7,7 miliar US dollar hingga 12 miliar US dollar, tergantung hasil kuartal 4 2024 dan eksekusi strategi. Angka eksak untuk kuartal 4 2024 dan awal 2025 akan jelas setelah rilis laporan keuangan pada 12 Maret 2025. Jadi, menurut analisa saham Agung Swassonologi, diproyeksikan harga saham GoTo kemungkinan akan naik, guys. Bahkan bisa saja kembali ke harga IPO, alias bisa multi-bagger, guys. Jadi ini merupakan peluang yang sangat-sangat bagus sekali. Oke guys, kalau kalian ada pertanyaan mengenai saham GoTo atau ingin saya membahas saham-saham yang lain, silakan tulis saja di komen ya guys. Dan pastikan kalian subscribe untuk kalian mendapatkan info-info terbaru mengenai saham dan dunia investasi lainnya. Oke guys, pastikan like, share, dan subscribe ya guys. Subscribe channel YouTube Agung Swassono.